Sudah. Kebetulan Bapak mungkin kami kedatangan kami ke sini apa ya? Mengobservasi sebenarnya Bapak tentang standar nasional pendidikan. Yang salah satunya itu ada tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. Nah, mungkin dari saya mungkin itu untuk selanjutnya Mang Cece. Ulangi dulu. Baik, terima kasih Bapak sudah mengizinkan kami untuk datang ke sekolah Bapak yang Bapak pimpin. Sangat berterima kasih kami berpeluang untuk datang ke sini untuk mewawancarai tentang sekolah Bapak yang Bapak pimpin. Nah, adapun pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada Bapak, karena Bapak adalah selaku kepala sekolah SD di sini. Nah, pertanyaan yang saya ajukan, bagaimana upaya Bapak mengenai strategi sekolah untuk memastikan pembelajaran yang efektif dalam meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah yang Bapak pimpin? Gitu ya, baik. Ini merupakan suatu kebahagiaan mungkin ya buat Bapak selaku pimpinan di SDN Harapan Mekar bisa dikunjungi oleh mahasiswa dari IKIP ya, dari IKIP Siliwangi Cimahi gitu kan. Menyangkut pertanyaan yang tadi Teh Wangi sampaikan tentang strategi yang perlu atau yang untuk meningkatkan pembelajaran di SDN Harapan Mekar gitu ya. Nah, ini menyangkut dengan manajemen berbasis sekolah gitu ya. Jadi kalau untuk meningkatkan pembelajaran di SD Harapan Mekar itu sebetulnya saya itu punya satu idola gitu ya, namanya itu GR Terry. Jadi kalau menyangkut manajer itu pasti ada hubungannya dengan manajemennya gitu kan. Nah, arti dari definisi dari manajemen itu sendiri gitu kan sebelum ke strategi, ini menurut GFTR itu ada namanya POEK gitu ya, POEK gitu ya. Singkatan itu POEK itu, P-nya adalah planning, O-nya adalah organizing, E-nya adalah activating, dan yang terakhir C-nya adalah controlling. Cuma sama saya itu ditambahin R, jadi reflektif gitu ya. Nah, planning itu harus matang, jadi perencanaan itu harus matang. Seperti pembuatan RPP gitu kan. Terus organizing juga tentang sumber daya manusianya, tentang modelnya gitu kan, model pembelajaran. Nah, sebetulnya di SDN Harapan Mekar ini untuk sebagai strategi tadi supaya efektif pembelajarannya kita punya namanya itu Satmasagi, model pembelajaran khusus. Jadi lokal gitu ya. Jadi tidak semua sekolah, bahkan hanya di sini saja yang punya model pembelajaran ini, namanya tuh Satmasagi. Sat itu adalah bahasa Sanskerta, nam artinya, masagi itu adalah kecakapan secara komprehensif gitu. Jadi masagi itu masagi hati, surti, bukti, bakti, sajati dengan sayagi. Perlu waktu yang banyak untuk menerangkan atau menjelaskan semua itu ya kompetensi yang tadi gitu kan. Yang penting mungkin intinya adalah bahwa strategi yang kita gunakan itu memang harus bermuatan lokal supaya kita tahu kondisi anak-anak itu seperti apa gitu kan, dengan kebutuhan peserta tadi, sehingga kita bisa mengakomodirnya itu dengan baik, sehingga tadi kualitas pembelajaran yang ada di SDN Harapan Mekar bisa mumpuni dan unggul. Mungkin itu salah satunya gitu kan. Nah, sebetulnya sih banyak tadi organisirnya, terus arahkan kepala sekolah itu harus benar-benar mengarahkan terus gitu kan. Jangan sampai ini loh model pembelajaran Masagi itu gitu kan. Nah, kepala sekolah harus benar-benar mengarahkan. Setelah mengarahkannya terus kita kontrol. Kalau sekolah biasanya mengontrolnya itu dengan instrumen namanya tuh MONEV ya. Jadi monitoring dan evaluasi itu sangat penting gitu kan, untuk menilai bagaimana nih pelaksanaan model pembelajaran itu bisa efektif atau tidak. Nah, nanti kita mengadakan refleksi, biasanya kita suka kumpul-kumpul gitu kan di ruang pembinaan yang sebelah sana gitu kan. Nah, kita refleksi bagaimana nih keefektifan dari model pembelajaran itu, apakah bisa dipergunakan atau tidak.
Nah itu biasanya 1 bulan sekali kita mengadakan refleksi, gitu kan. Baik itu ditanya dari peserta didiknya, gurunya, maupun dari hasil dari belajarnya, dari model pembelajaran tersebut. Mungkin itu Ibu. Baik, terima kasih Bapak atas penjelasannya. Berarti kita harus menggarisbawahi seperti ada refleksi ya. Berarti ada kemungkinan untuk ibaratnya mengadakan kumpulan ataupun pembicaraan antara peserta didik maupun gurunya. Ya, Baik Bapak, terima kasih penjelasannya. Mungkin dilanjut kembali oleh Kang Cecep. Mungkin dilanjut ya Pak sama pertanyaan yang kedua mungkin bagaimana sih sekolah mengintegrasikan teknologi IT gitu ya dalam proses pembelajaran, mengingat akan guru harus bisa mengintegrasikan IT dengan era digital ini gitu. Oh ya betul. Guru itu zaman sekarang gitu kan, ini tidak terlepas dari kemampuan IT. Jadi harus benar-benar bisa ya digital gitu ya. Nah kebetulan untuk di guru ini gitu kan, dari kementerian juga ada platform, penggunaan platformnya gitu kan, namanya adalah PMM, Platform Merdeka Mengajar. Nah di sana itu banyak fitur-fitur yang mesti atau dikuasai oleh guru-guru. Ada pelatihan mandiri seperti itu, ada modul-modul yang mesti dipelajari oleh guru supaya guru itu bisa mumpuni dengan masalah digital tersebut. Jadi tidak hanya secara konvensional dalam mengajar di kelas, itu bisa kita lihat di pelatihan mandiri itu banyak modul-modul untuk kita pelajari gitu kan. Misalnya untuk IPAS, topik ini di sana sudah tersedia gitu. Terus selain PMM juga guru-guru harus benar-benar menguasai tentang 5 itu ya, ilmu apresiatif gitu kan. Banyak sekali. Kita boleh menggunakan ChatGPT gitu kan. Kita dalam membuat presentasi atraktif itu bisa menggunakan gamma seperti ya, boleh, nggak menutup kemungkinan ya, boleh-boleh saja gitu kan. Terus juga kita gabungkan misalnya dalam pembelajaran itu tidak hanya monoton kita menjelaskan dengan metode ceramah gitu kan, tapi kita boleh menggunakan aplikasi lain supaya si anak itu bisa tertarik gitu kan, tidak bosan yang seperti dengan kuisis gitu ya. Seperti itu kan. Terus menti gitu kan, terus ada Jamlot juga. Nah, banyak lah gitu kan aplikasi yang lainnya yang bisa menarik supaya si anak itu tidak bosan gitu kan. Nah itu sangat penting, integrasi IT dengan pembelajaran gitu. Mungkin itu ya salah satunya. Juga misalnya bisa juga menggunakan Canva ya, yang sering digunakan ya, dengan Canva. Terus apalagi ya Padlet juga bisa gitu kan. Terus ya mungkin penggunaan internet, kalau di sini itu internetnya memang tidak terlalu istilahnya kapasitasnya tidak terlalu gede gitu kan. Yang penting bisa menjangkau ke kelas-kelas gitu kan. Jadi si guru tuh bisa enjoy menggunakan internet, bisa dia menggunakan internet itu dengan wifi itu, dia akan bisa menggunakan aplikasi-aplikasi itu dengan menggunakan itu gitu kan. Bisa di Google juga kan, kita bisa searching tuh, membrowsing di Google juga bisa gitu kan, video-video pembelajaran ya. Sebetulnya guru sekarang mah enak sih, kalau yang penting kita kreativitasnya mumpuni gitu kan. Kita menerangkan tentang kerangka otot gitu ya, kenapa kita mesti susah-susah membayangkan secara abstrak gitu kan, tapi kita bisa memutar video tentang itu gitu kan, lebih konkret. Nah si anak-anak bisa melihat, oh iya ini gerakan ototnya seperti ini, dibandingkan dengan kita mencontohkan gitu kan, sulit kan ya, atau gambar-gambar gitu kan. Nah mungkin itu, jadi harus ada memang integrasi IT dengan pembelajaran supaya kualitas pembelajaran lebih berhasil. Berarti dalam IT itu banyak pelatihan-pelatihannya ya Pak di sekolah, dan juga difasilitasi ya, seperti tadi kata Bapak bilang wifi gitu ya, menjauh ke kelas-kelas gitu. Berarti sangat memadai gitu Pak ya. Betul. Jadi fasilitasi wifi juga mungkin si gurunya, tidak semua guru akan bisa melakukan itu ya. Nah, kita juga ada sih kalau nggak salah tuh workshop atau pelatihan-pelatihan yang sering kita adakan juga.